Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Rustiana dengan NIM 2021 di PH 11 Prodi di 4 Kebijakan dan Manajemen Pajak. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang pajak bumi dan bangunan di sektor perhutanan. Presentasi ini diajukan untuk memenuhi mata kuliah PPB dan PPHTB. Dosen pengampu Bapak Muhammad Gunawan Setiadi, SSI MSI. Pengertian kehutanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Pasal 1 yang berbunyi, kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. PPB sektor kehutanan. Ada dua macam jenis pengelolaan perhutanan. Yang pertama, sektor kehutanan yang dikelola berdasarkan hak pengusahaan hutan tanaman industri. Yang kedua, sektor kehutanan yang dikelola berdasarkan hak pengusahaan hutan Dasar hukum pajak bumi dan bangunan di sektor kehutanan. Yang pertama, keputusan Dirjen Pajak nomor Kep/25/PJ/2016. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 234/PMK03/2022. Yang ketiga, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 33. Objek PPB kehutanan merujuk Pasal 1 Ayat 2/42/PJ/2015. Objek PPB kehutanan meliputi 1. Areal produktif, yaitu areal yang ditanami pada hutan tanaman, areal blok tebangan pada hutan alam dengan izin pemanfaatan hasil hutan kayu, dan areal blok pemanen pada hutan alam dengan izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Yang kedua, areal belum produktif, yaitu areal yang belum ditanami, baik areal yang belum diolah maupun yang sudah diolah, dan areal yang dapat dipanen selain blok pemanen pada hutan alam dengan izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Yang ketiga, areal tidak produktif, yaitu areal yang belum diolah maupun yang sudah diolah tapi belum ditanami, dan areal pembibitan. Yang keempat, areal pengaman, yaitu areal yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan seperti log pond, log yard, tempat pengumpulan hasil panen, jalan, kanal, parit, dan tanggul. Yang kelima, areal emplasement, yaitu areal yang di atasnya dimanfaatkan untuk bangunan atau fasilitas penunjangnya seperti kantor pengurus hutan, pos penjaga, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya ada penghitungan PPB perhutanan dapat dirumuskan sebagai berikut. PPB sama dengan tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak sama dengan tarif dikali NJKP persentase. NJKP sama dengan tarif 0,5% dikali 40% dikali NJOP dikurangi NJOPTKP. Contoh kasus pajak bumi bangunan di sektor perhutanan. PT Hanujaya Hutanindo merupakan perusahaan
yang bergerak di bidang kehutanan di kawasan Kalimantan. Adapun PT Hanujaya Hutanindo menguasai manfaat dari bumi dan bangunan dalam tahun 2023 sebagai berikut. A. Bumi. 1. Areal produktif. Tanah hutan blok tebangan 200 hektar kelas A49, harga per meter Rp200. Yang kedua, area belum produktif. Tanah hutan blok tebangan seluas 4.000 hektar kelas A49, harga per meter persegi yaitu Rp200. Yang ketiga, Log Pons 10 hektar kelas A49. Yang keempat, Log Yard seluas 5 hektar kelas A49. Yang kelima, area lainnya seperti rawa atau payau seluas 100 hektar kelas A50, harga per meter persegi yaitu Rp140. Yang keenam, area emplasemen. Adapun area emplasemennya sebagai berikut. A. Pabrik 20.000 meter persegi kelas A45, harga per meter persegi yaitu Rp660. B. Gudang 2.000 meter persegi kelas A45. C. Kantor 1.000 meter persegi kelas A45. D. Perumahan 10.000 meter persegi kelas A44, harga per meter persegi yaitu Rp910. Untuk yang B, ada bangunan. 1. Pabrik seluas 1.000 meter persegi kelas A10, harga per meter perseginya yaitu Rp264.000. Yang kedua, ada gudang seluas 500 meter persegi kelas A10. Yang ketiga, kantor 200 meter persegi kelas A9, harga per meter perseginya Rp310.000. Yang keempat, pada perumahan seluas 5.000 meter persegi kelas A9. C. Angka kapitalisasi 8,5. Untuk hasil bersih sebelum tahun pajak berjalan yaitu sebesar 1 miliar. Pertanyaannya, hitunglah PBB tahun 2023 yang menjadi kewajiban PT Hanujaya Hutanindo tersebut apabila NJOP TKP sebesar Rp10 juta. Pembahasan kasus PT Hanujaya Hutanindo. Pada pembahasan ini, saya sudah melampirkan rumus perhitungan di dalam tabel bagian hijau paling bawah. Untuk rumus tersebut didapatkan A. NJOP tanah 1, areal produktif sebesar Rp8.500.000.000. Yang kedua, areal belum produktif didapatkan sebesar 8 miliar. Yang ketiga, Log Pons didapatkan sebesar Rp20 juta. Log Yard didapatkan sebesar Rp660.000. Untuk yang kelima, ada area lain seperti rawa atau payau yang telah disebutkan dalam soal tadi sebesar Rp140 juta. Yang keenam, ada area emplasemen. A. Pabrik sebesar
Rp13.200.000. Yang B, gudang sebesar Rp1.320.000. C, kantor sebesar Rp660.000. D, perumahan sebesar Rp9.100.000. Total NJOP tanah didapatkan dari penjumlahan keseluruhan areal sebesar Rp16.684.940.000. B, bangunan. Untuk areal pabrik, gudang, kantor, perumahan, rumusnya yaitu luas areal dikali harga per meter persegi. Didapatkan untuk pabrik sebesar Rp264 juta. Yang kedua, gudang sebesar Rp132 juta. Yang ketiga, kantor sebesar Rp62 juta. Yang keempat, perumahan sebesar Rp1.550.000.000. Total dari NJOP bangunan yaitu sebesar Rp2.800.000. C, NJOP tanah dan bangunan didapatkan dari hasil penjumlahan A dan B. A tadi nilai tanah yang ada di slide sebelumnya, dan B bangunan yang telah kita hitung sebesar Rp18.692.280.000. NJOP TKP sebesar Rp10 juta. Untuk NJOP tanah dikurangi NJOP PTKP, didapatkan NJOP untuk perhitungan PBB sebesar Rp18.702.940.000. PBB terutang dirumuskan tarif 0,5% dikali NJKP dikali pengurangan dari NJOP dan NJO PTKP. Untuk tarif 0,5% dikali 40% dikali Rp18.702.940.000 sama dengan Rp37.405.880. Sekian presentase pada kesempatan hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sedikit ilmu yang saya berikan ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya dalam saya bertutur kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.